yang mana saya akan ditemani langsung oleh Om Lo. Dan bersama bareng kita. Ya, halo, selamat malam Om Lo. Oke, sepertinya belum terkonek Om Lo. Saya akan tulis link juga buat teman-teman yang mau buka rekening Sukor. Dan belum buka rekening Sukor, bisa buka rekening di bio yang ada di link di pin message. Dan sambil saya akan menunggu dari Om Lo, yang mana akan berdiskusi bareng saya terkait mengenai tapering dan juga saham-saham pilihan, terutama saham-saham blue chips yang akan menjadi topik perbincangan pada malam hari ini. Ya, halo Om Lo. Sepertinya Om Lo masih terkendala koneksi, dan untuk IHSG hari ini, IHSG ditutup di kisaran area 6020, dan hari ini IHSG berada di rentang area support area 6000 dan juga area resisten di area 6057. Di dua area ini menjadi area psikologis dari IHSG. Jika dia breakdown di area 6000 ada potensi ke area 5920. Tentu ini bukan yang ingin kita terjadi, dan tentu saja kita juga ingin melihat bagaimana pandangan Om Lo terkait mengenai tapering. Saya udah invite Om Lo ya, tapi Om Lo gak muncul-muncul nih. Mungkin Om Lo bisa exit. Oke. Gak join-join, Om udah saya undang 3 kali tadi. Iya, ini juga tadi sempat ada trouble dikit ya. Yes. Nggak masalah. Yang penting Om Lo udah hadir bersama kita. Dan selamat malam Om Lo. Selamat malam Bernard, selamat malam Cuan Troopers, selamat malam juga sahamologers yang malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya tentang potensi saham blue chip ya. Karena kita akan bahas terlalu banyak. Kita udah bahas mengenai digital teknologi di event sebelumnya pada waktu kita udah bahas. That's why saat ini ketika IHSG terkoreksi, terperosok, ini menjadi momentum nih kita untuk masuk ke saham blue chips yang masih cukup ketinggalan. Nah, Om Lo, sebelum kita masuk ke topik dari IHSG, malam nanti ada Jackson Hole Symposium atau meeting the Fed kaitannya mengenai kebijakan moneter mereka. Akankah mereka akan melanjutkan kuantitatif easing-nya atau mereka akan melakukan tapering? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Nah, bagaimana pandangan Om Lo terhadap meeting the Fed malam nanti? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang kan isu utama di Amerika tuh masih ada dua ya. Dalam arti yang pertama, they still concern apakah COVID Delta varian ini masih akan kenceng ya. Karena tetaplah ada cases-cases baru, bahkan juga ke minor ya dalam arti anak kecil gitu. Terus juga di daerah-daerah yang belum banyak tervaksinasi, mereka juga akan mulai Oktober September ini akan booster juga vaksinasinya lagi, sehingga ini masih jadi satu isu yang penting juga buat market. Yang kedua adalah mereka juga melihat bahwa sifat dari inflasi yang selama ini sudah di atas 5% ini mungkin sifatnya adalah disebut transitory ya, karena kan demand lebih cepat tumbuh ketimbang supply karena terkait dengan adanya subsidi-subsidi yang diberikan oleh the Fed dan juga oleh Finance Ministry di United States. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kunci apakah mereka akan mulai melakukan pengetatan kembali ya kebijakan keuangannya. Tapi yang perlu kita waspadai sebenarnya sih bukan itu sebenarnya, karena market juga sudah mencapai all time high. Jadi kalaupun terjadi koreksi, itu sifatnya adalah koreksi yang sehat lah. Kenapa? Karena juga perjalanan masih panjang gitu. Market still there, sedangkan masyarakat juga yang masih berharap supaya ada koreksi sehat sehingga mereka bisa start investing, ini bisa menjadi peluang gitu. Terkait dengan Jackson Hole meeting yang di Wyoming, sebenarnya ini kan kegiatan rutin untuk menentukan arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Makanya gubernur-gubernur Federal Reserve dari semua negara yang memang ada Federal Reserve Offices-nya ini, mereka berkumpul untuk melakukan simposium. Salah satu concern-nya sebenarnya adalah should they start tapering gitu ya. Karena kenapa memang tapering ini
harus dilakukan sih sebenarnya. Kenapa? Jangan sampai juga bisnis ini terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah dan juga terlalu banyak diintervensi oleh Federal Reserve yang memang tugas mereka adalah menjaga stabilitas gitu. Kalau memang ekonomi ini sudah mulai ada traction, kemudian juga sudah mulai ada perubahan-perubahan yang significantly improve ya. Sebagai contoh, apa namanya, klaim dari jobless juga sudah mulai di level 350 ribuan. Nah, harusnya sih ini sudah menjadi sebuah sinyal awal bahwa sebenarnya sih kebijakannya sudah harus kembali ke lebih moderat gitu. Bukan terlalu apa ya, bukan terlalu Agresif ya. terlalu longgar banget sehingga apa-apa dikasih seperti itu. Oke, jadi udah mulai harus membiasakan ya istilahnya. Jadi kita sebagai investor Betul. harus mulai waspada jika kedepannya akan ada tapering. Walaupun kita nggak tahu kapan Mm-mm. mulainya, berdasarkan notulensi meeting-meeting sebelumnya udah ada beberapa yang mewacanakan. Tapi kembali lagi nanti Betul. kebijakan dari Betul. Powell sebagai gubernur The Fed, nanti bagaimana kebijakannya akan beliau Betul. ambil terkait mengenai Betul. tapering ke depannya. Nah, Om Lo, kita melihat bahwa IHSG cukup bergejolak di 2 minggu ini. Betul. Dan bahkan sempat menjebol area psikologis 6.000 selama sehari sampai 5920, walaupun ujung-ujungnya bisa kembali lagi ke area 6 ribuan. Nah, kira-kira nih, apakah momentum IHSG di bawah 6.000 ada potensi ada lagi, dan apakah ini good timing nih buat teman-teman yang belum jadi investor atau yang belum masuk ke blue chip untuk bisa mencicip saham-saham blue chip tersebut dengan harga yang murah? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sih volatility dari IHSG sih sebenarnya relatively dalam tahap yang wajar ya, karena dalam sepekan atau 2 pekan terakhir juga kan IHSG sempat sentuh level low-nya di angka 5.938 gitu ya. Dan ini sebenarnya karena memang market juga ingin tahu arahan dari ke depan akan seperti apa gitu kan, gambaran dari marketnya sendiri. Sekarang kan sebenarnya IHSG secara teknikal itu kan kondisinya sideways up ya. Jadi dalam arti sudah mulai terbentuk pola uptrend ya secara weekly ya, weekly time frame. Cuman memang belum membuat high yang baru gitu ya, membuat high yang baru. Karena kenapa? Terakhir itu IHSG high-nya ada di 62, 63. Nah, menurut saya sih kondisi ini harusnya tetap being optimistic aja. Karena kenapa? Memang biasanya September Oktober ini kondisi dari IHSG itu cenderung untuk sideways atau cenderung untuk koreksi-koreksi ringan. Ya, jadi jangan dia dilihat sebagai sebuah hal yang terlalu menakutkan gitu loh. Apalagi kalau lihat kondisi tapering sekarang dengan dulu, mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena kan kalau dulu memang kondisi tapering ini terjadi karena memang marketnya mengalami masalah di financial institutionnya. Kita tahu ya, ada gejolak-gejolak kayak Lehman Brothers, ada krisis-krisis seperti itu, which is adalah krisis di sisi supply dari financial community. Sedangkan kalau sekarang kan memang lebih ke arah dari sistemik karena terjadinya pandemi, sehingga action yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh Federal Reserve saat ini actionnya itu 4 kali lipat lebih banyak dari kondisi pada saat financial crisis. Ya, itu dari sisi US marketnya sendiri. Sedangkan dari sisi Indonesian market sendiri, memang kalau kita lihat sekarang ini dengan semakin tumbuhnya minat investasi, kemudian juga pemerintah juga punya komitmen bahwa mereka mengeluarkan surat berharga negara, tetapi juga bank sentral kita juga punya kemampuan untuk membeli, gitu ya, dan juga retail dan institusi di dalam negeri sudah punya kemampuan untuk membeli, sehingga apa? Tidak terjadi capital flight yang tinggi, gitu loh. Berbeda dengan kondisi tapering zaman dulu gitu ya. Pada saat zaman dulu terjadi tapering periode sebelumnya gitu. Periode sebelumnya mungkin kondisi marketnya juga waktu itu kan juga Indonesia belum masuk ke kategori investment grade ya pada saat yang periode tapering yang ketika krisis yang dulu. Sekarang sudah masuk gitu. Artinya apa? Investor asing juga lebih confident terhadap market kita. Plus ada kelebihan likuiditas dari perbankan-perbankan dan institusi di Indonesia, sehingga apa? Mereka cukup kuat untuk menjadi tuan rumah sekarang di surat-surat berharga Yes. negara kita, gitu. Jadi harusnya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau berpengaruh sih akan ada ya,
kayak kemarin lah contoh, IHSG terkoreksi setelah tahu bahwa Korea Selatan, Bank of Korea mulai menaikkan suku bunga, gitu ya. Tetapi kan pemerintah kita atau Bank Indonesia itu tidak serta-merta menaikkan suku bunga, malah justru menjaga di level yang sama tapi tidak menurunkan juga gitu. Artinya apa? Tetap prudensial gitu, tetap prudent gitu loh dalam mengambil kebijakan. Oke. Gitu. Jadi menurut aku sih taperingnya sih oke-oke aja lah, nggak terlalu jadi khawatir. Oke sih, apalagi saat ini institusi lokal jauh lebih mendominasi ya market secara Betul, keseluruhan, di mana kita udah di betul. angka 55% domestik, 45% asing. Di mana ini kebalikannya di tahun 2015, di mana asing itu di kisaran area 60 sampai 65%, tapi sekarang udah berbalik, di mana masyarakat dalam negeri mendominasi market Indonesia, sehingga harusnya dampaknya tidak terlalu signifikan ya Om Lok ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai kebijakan domestik nih Om. Kita melihat nih Korea Selatan udah mulai menaikkan suku bunganya dari 25 pips ke 75 pips. Menjadi negara Asia pertama yang menaikkan suku bunga. Nah kira-kira Indonesia akankah menyusul dalam waktu dekat ataukah masih belum Om? Menurut pandangan Om? Kalau menurut aku sih belum terlalu jadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kemarin juga ketika Presiden Jokowi bicara dalam kabinet juga mereka bilang saat ini yang menjadi isu adalah inflasi masih rendah, gitu loh. Jadi dalam arti kalau nanti misalnya inflasinya sudah mulai tick up, mungkin baru oke lah pemerintah kita atau bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau misalnya inflasinya juga masih flat aja seperti sekarang dan belum kena target, harusnya ini masih menjadi ruang buat bank sentral untuk tetap menahan suku bunganya, gitu ya. Apalagi juga kan Bank Sentral Amerika Federal Reserve baru akan menaikkan mungkin sekitar 2022 gitu atau mungkin 2023 akhir gitu apa awal gitu ya. Nah, menurut saya sih ini tetap menjadi sebuah peluang gitu. Jadi dalam arti tidak menaikkan suku bunga serta merta. Apalagi yang terjadi saat ini kan sebenarnya dari sisi suku bunga sendiri pihak bank juga sebenarnya tidak menurunkannya secara signifikan gitu loh sejak gradually bank sentral menurunkan acuan gitu ya. Mereka juga tetap menahan suku bunga kreditnya tetapi suku bunga savingnya yang dia pangkas gitu loh. Jadi menurut saya sih tetaplah suku bunga ini tidak terlalu menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk domestik karena kenapa inflasi di kita masih cukup rendah. Bahkan mungkin inflasinya nggak kemana-mana gitu. Harusnya kalau kita mengacu pada mungkin di negara-negara maju, inflasinya sudah mulai hitting gitu ya, sudah mulai ada transitory. Di sini belum ada sama sekali. Yes, wow. Jadi istilah Indonesia ini peluangnya masih minim ya, karena kita melihat bahwa PPKM masih ada, dan yang pasti terkait dengan inflasi tadi, inflasinya belum sesuai target dari pemerintah, itu yang penting. Dan tentu saja buat teman-teman, kita akan membahas mengenai saham segera nih, dan sebelumnya jangan lupa untuk follow Sahamologi untuk mendapatkan info terkait dengan Sahamologi. Dan jika ingin mendapatkan gratis Tetra Saham, teman-teman bisa buka rekening e-form.sukosekuritas.com di link bio, dan kode dari Om Lok adalah Jusanto 1. Nah, oke. Selanjutnya Om Lok, kita akan membahas ke sektoral. Kita melihat bahwa banyak sektor-sektor utama di penggerak IHSG seperti saham perbankan dan lain sebagainya masih cukup lagging dibandingkan dengan IHSG-nya itu sendiri. Terbukti dengan LQ45 yang punya cukup signifikan year to date dibandingkan dengan IHSG yang sebenarnya cukup solid di atas sana. Nah, kira-kira bagaimana potensi pergerakan IHSG, terutama saham-saham blue chips, di second half 2021 ini? Apakah sudah menarik dan layak untuk kita koleksi? Oke. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan kan sebenarnya kemarin ini saya buka data dulu sebentar ya. Kita lihat aja yang siapa sih yang sebenarnya menjadi pensuplai kenaikan di IHSG sepanjang year to date ya. Jadi kalau kita perhatikan adalah banyak kondisi di mana dalam 6 bulan terakhir yang mensupport IHSG ini kan sebenarnya saham-saham dengan kapitalisasi menengah, gitu ya. Saham-saham kapitalisasi menengah seperti sebentar saya buka dulu.
Kita lihat ya IHSG year to date ya, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya selama ini kondisi dari IHSG ini dalam kondisi year to date itu pensupport utamanya adalah justru saham-saham yang kalau teman-teman mungkin pernah dengar kondisi saham-saham lucu-lucu ya. Yes. Jadi kayak Arto, DCII, MTEK, Bank, Tebik, Agro, DMMX, BBHI, Bina, AMRT, seperti itu ya. Jadi saham-saham lucu-lucu. Bahkan kayak kita ambil contoh, sepanjang tahun 2021 ini saham seperti Arto sudah mensupport IHSG 147 poin ya. Lalu DCII 107 poin. Nah, saham-saham yang menekan IHSG justru saham-saham yang terkategorinya seperti blue chip ya. Kita lihat ya, paling dahsyat itu adalah tekanan terhadap Unilever ke IHSG. Unilever itu menekan IHSG sampai 113 poin. Jadi ibarat kata gini, DCII naik 107 poin, ya, ketahan oleh Unilever 113 poin, gitu ya. Lalu kita lihat juga ada HMSP. HMSP itu juga menekan IHSG sampai 57 poin, sampai 58 poin. Bank BRI 36 poin, Astra 35 poin, BCA 28 poin. Artinya apa? Masih ada struggle dalam arti kenaikan dari saham-saham yang lucu-lucu tadi atau saham-saham small mid cap ini itu tidak serta merta diiringi oleh juga blue chip. Jadi mungkin terjadi swap dari dananya ke situ. Nah, ini yang membuat IHSG itu going nowhere, ya, naik turun naik turun gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya jadi peluang. Ketika nanti mungkin ya, karena kan kita tahu nih saham-saham kayak Arto, DCII, bahkan MTEK sendiri sudah terkoreksi cukup jauh ya sampai berapa poinnya dari level tertingginya sekarang. Bahkan yang udah beli MTEK juga sekarang udah banyak yang curhat gitu kan. Om gimana nih nyangkut MTEK gitu ya. Nyangkut MTEK di 3.000, sekarang di 2.100. Kan udah hampir terpangkas setengahnya gitu ya. 2960 beli MTEK, sekarang MTEK ditutup di 2.100. Nah, kenapa? Jadi memang mereka sekarang kondisinya adalah sudah dalam kondisi terkoreksi dari level tertingginya. Nah, sedangkan saham-saham yang seperti kayak BBRI, kemudian saham-saham seperti kayak Astra, ini memang sedang memulai awal pendakian baru. Jadi artinya apa? Memang kami melihat, atau saya melihat bahwa saham-saham blue chip ini nanti mungkin yang akan dipakai untuk apa? Untuk mensubstitusi pada saat saham-saham lucu-lucuan ini sudah mulai koreksi. Dan seperti itu nanti IHSG-nya mungkin bisa di akhir tahun ya bisa di level 6.500 atau 6.700 gitu. Jadi yang nanti mensubstitusi koreksi dari saham-saham yang dianggap saham-saham small mid cap atau ada orang yang bilang ini saham lucu-lucuan nih gitu kan, gitu ya, karena bisa ada potensi kenaikan tetapi memang mereka sudah mulai terbatas. Kenapa terbatas? Karena katalis-katalisnya udah keluar semua. Kita bicara bank digital, katalisnya sudah keluar. Kita bicara cerita bank digital yang kecil-kecil, beberapa juga sudah mulai muncul definitifnya gitu. Misalnya contoh, kita akan mau right issue target sekian, itu sudah mulai muncul. Jadi artinya apa? Kemungkinan akan ada adjustment, misalkan turun dulu atau gimana. Makanya kudu berhati-hati. Ya, untuk investor itu kudu berhati-hati, khususnya yang punya saham-saham yang tadi ya sudah mensupport IHSG begitu tinggi ketika saham-saham blue chip ini turun jauh ya. Nah, saya melihat nanti second half ini mungkin September Oktober masih akan terjadi koreksi dulu deh saham-saham blue chip karena masih mendatar ya. Tetapi nanti Oktober onward sih harusnya sih mereka sudah mulai manggung. Gitu Bernard. Jadi kita udah bisa mulai cicil, tapi biasanya kenaikannya baru dimulai di bulan Oktober onward ya, yang mana kita bisa sering sebut di tahun-tahun sebelumnya Helion strategi.
Kita beli waktu betul. Halloween, biasanya sampai bulan Maret atau April kenaikannya cukup signifikan dan biasanya mengalahkan indeks, terutama performa sektor-sektor finansial. Nah, kalau dari Om Luk sendiri nih, dari saham-saham blue chips atau kapitalis besar, sektor apakah yang menarik perhatian dari Om Luk? Terutama saham-saham yang out ekonomi. Kalau saya sih ngelihat gini, industrial mungkin bagus gitu ya, industrial bagus. Cuman memang industrial bagus, finance bagus, kemudian juga basic material juga bagus gitu. Cuma memang kita harus harus melihat ada dua ya, melihat ada dua resilient mereka ketika nanti kondisi bahwa suku bunga juga ada ada kenaikan dikit ya, mungkin aja di akhir tahun atau di awal tahun ada kenaikan dikit gitu ya. Tetapi tetap mereka tetap punya kemampuan untuk mendapatkan pinjaman atau mendapatkan swap dari utangnya mereka gitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak punya exposure terlalu banyak terhadap foreign currency ya. Karena kenapa? Kita tahu ketika nanti harapan ada tapering, ada peningkatan suku bunga di US, nilai tukar valuta asing juga rupiah juga mungkin akan tertekan, tapi juga nggak terlalu signifikan lah. Misalkan anggap aja ke level 14.700 dari level harga sekarang 14.400 gitu. Nah, kalau saya melihat kayak industrial juga masih bagus. Kemudian yang sudah mulai kelihatan menarik adalah sebenarnya justru saham-saham finance gede ya, BRI, Bank Mandiri, uh, apa uh, Bank Mandiri seperti itu, karena secara momentum mereka juga sudah mulai mengalami kondisi kenaikan gitu ya. Contoh lah, kayak ambil contoh BBRI sebenarnya sudah mulai tren naik ya. Kemudian Bank BCA sudah mulai tren naik untuk jangka panjang gitu loh. Kalau Bank Mandiri saya lihat Bank Mandiri masih belum ya. Jadi Bank BRI, Bank BCA itu sudah mulai ada kenaikan. Kemudian kita lihat Bank BNI juga sudah mulai ada tren momentum naik. Jadi kalau dari perbankan saya lihat BCA, BRI, BNI ini juga sudah mulai ada tren naik ya. Apalagi cerita Bank BCA akan mengalami stock split ini juga akan menjadi sebuah cerita ya, cerita bagus ya buat liquidity dan juga memberikan kesempatan untuk small investor untuk mulai berinvestasi di BCA, karena kalau level sekarang kan di 33.000 ya, mungkin mereka udah aduh nggak sanggup gitu kan, modalnya kegedean. Nanti ketika udah di level harga 6 ribuan mungkin mereka akan flocking ke dalam situ gitu. Menurut saya sih kayak BCA, BRI ada cerita right issue juga, ini juga bagus gitu. Jadi dari saya BCA, BRI, BNI itu sudah mulai ada tren naik ya. Kalau Bank Mandiri belum. Bank BTN juga sudah mulai ada tren naik, early trend sudah, dan saya juga udah mulai beli Bank BTN ya untuk melakukan averaging, karena kan BTN itu sebenarnya kalau di harga sekarang ini potensi upside-nya bisa ke 1.700 sampai akhir tahun gitu loh. Dan saya sudah mulai beli Bank BTN. Jadi kalau dari sisi banking saya lihat itu tipe 4 itu cukup bagus. Yes. Kalau dari sisi industri saya lihat mungkin Astra ya udah mulai naik ya. Jadi Astra juga selama di atas 4.900 itu sebenarnya buy signal. Dan itu Astra masih jauh perjalanannya. Kalau sampai akhir tahun mungkin saya lihat ya Astra ya. Kalau saya lihat itu Astra sampai akhir tahun mungkin bisa ke level 5.700. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari sektor perbankan yang mana kita melihat PPKM mulai relaksasi levelnya turun dari 4 ke 3. Tentu saja orang-orang mulai berani melakukan ekspansi bisnis, pertumbuhan kredit juga diharapkan meningkat. Perbankan juga udah mulai membentuk reversal pattern ya, terutama BPNI. Mudah-mudahan ditunjang bank yang lain juga. Kemudian Asa Internasional Otomotif, di mana kita melihat bahwa pertumbuhan penjualan mobil di semester 1 2021 itu meningkat cukup signifikan di kisaran 60-70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan saja kita akan tanyakan juga nih Om Luk kepada saham-saham lainnya. Dan juga buat cuan trupers nih yang mau nanya ke Om Luk mengenai potensi suatu sektor, kita akan bisa bahas di Q&A. Teman-teman jangan tulis, jangan lupa tanya di Q&A supaya pertanyaannya nggak skip. Nanti kita akan pilih bersama pertanyaannya. Nah Om Luk, saat ini kan kita melihat mall sudah mulai buka, kita udah bisa ketemuan di mall waktu itu, udah bisa belanja, shopping, dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat bahwa levelnya udah diturunkan dari 4 ke 3. Dan mall udah mulai banyak aktivitas. Nah, bagaimana dengan kaitannya saham-saham yang terkait mengenai
mall, seperti misalnya Oke. properti yang menyediakan mall, seperti Pakuan maupun SMRA, serta kaitannya mengenai retail, yang mana LPF sudah mengalami kenaikan cukup signifikan duluan karena ada pergantian komisaris dan juga MLPL masuk, plus di LPPF ada kenaikan earnings di first half-nya, dan juga saham-saham retail lainnya. Silakan. Kalau untuk sektor properti ya, saya lihat Pakuan saya lihat itu sudah mulai ada tren naik ya. Pakuan sudah ada tren naik, mungkin dia bisa mulai akhir tahun mungkin atau mungkin tahun depan sudah mulai ada di atas level 505 sampai 530 ya. Jadi kalau misalkan beli sekarang di harga 430-an ini harusnya punya potensi 70 kenaikan Rp70 sampai dengan Rp100 gitu ya. Jadi memang Pakuan ini menurut saya cukup oke ya, apalagi dia juga baru acquiring 2 mall dari Hartono Mall ya yang ada di Jogja Yes. sama yang ada di Solo seperti itu. Dia juga cukup kuat di Surabaya, cukup kuat di Jakarta, di mana di 3-4 kota utama Indonesia saat ini Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung ini kan juga sudah mulai ada relaksasi untuk orang bisa masuk ke mall. Kemudian kalau saya lihat itu Pakuan ya. Yes. Kalau saya lihat SMRA juga sudah mulai ada tren naik gitu ya. SMRA juga sudah mulai ada tren naik dan harapannya sih selama harganya di atas 750, hopefully akhir tahun mungkin mereka bisa sampai ke level harga 850, 880 sampai harga 900 gitu loh. Jadi masih ada room ya buat kita di saham kayak Sumarekon. Kemudian kalau kita lihat CTRA belum ada tren naik gitu ya, belum ada momentum. Saya lihat sih wait and see dulu deh kayak CTRA. Kalau BSDE juga sama. Jadi kalau saya lebih bullish ngelihat ke SMRA sama ngelihat ke Pewon gitu. Oke. Kalau untuk Itu saham kalau retail dari sisi bagaimana, Om Lo? kalau saham retail sih sebenarnya gini. Kalau saham retail RALS itu belum ada momentum naik ya. Nanti mungkin akan ada saatnya gitu ya. Kalau LPPF memang dia sejak awal tahun, sejak awal ini sudah naik cukup tinggi ya. Nah, agak tricky kalau yang LPPF ini karena LPPF ini mungkin karena dia kan juga sudah mulai testing level area 2750. Menurut aku sih LPPF akan koreksi. Menurut aku ya, LPPF akan koreksi karena kenapa? Kondisinya memang dia dalam kondisi uptrend. Nah, kecenderungannya gini ya. Ketika orang dalam kondisi oh ini saham udah naik cukup tinggi, ada satu saham yang misalnya let's say baru memulai kenaikan, maka mereka akan cenderung untuk melihat saham yang baru mulai kenaikan gitu. Jadi LPPF kayaknya sih menurut aku sih bakal koreksi dulu gitu ya. Akan koreksi dulu. Mungkin akhir tahun mungkin dia steady di atas 2.800. Kecuali ada significant insight yang bisa membuat mereka bergerak tinggi. Lalu kalau saya lihat MAPI ya, kemarin kan MAPI banyak dipom-pom orang terkait dengan Subway ya. Yes. Menurut aku sih Subway itu nggak mencerminkan Indonesia menurut aku sih. Dalam arti gini, how many people eat sandwich gitu loh di Indonesia gitu loh. Apalagi juga kan sekarang alternatively ya, mereka juga sudah punya Burger King gitu ya. Mereka juga udah punya Starbucks, which is Starbucks also sell sandwiches gitu loh. Jadi menurut aku sih hype dari Subway itu apa ya, it's too much lah untuk negara-negara yang populasinya majority is eating rice gitu loh ya. Tapi menurut aku sih MAPI tetap punya kans karena saat ini MAPI sudah mulai ada tren naik ya. Jadi selama di atas 670 sih MAPI harusnya tetap a buy signal dengan target mungkin paling 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 ini ya paling paling simple itu targetnya MAPI itu mungkin saya akan ngelihat dia itu mungkin targetnya sebentar. Targetnya MAPI itu mungkin bisa ke levelan di 785 sampai 800 di akhir tahun ya. Jadi masih ada potensi lah kalau beli di 670-an sampai ke 785, 850 sih bisa. Gitu ya. Itu kalau MAPI. Kalau RALS belum ada ini, kecuali dia nanti udah stabil di atas 620 mungkin akan menarik.
setelah di atas 630 saya bisa punya potensi kalau misalnya lihat RALS itu mungkin bisa ke 760 sampai 800 gitu, itu RALS. Jadi RALS, MAPI itu sudah bisa jadi inceran gitu ya. Kalau LPPF, to be honest sih, menurut aku sih koreksi dulu deh. Kayaknya Yes, dia karena betul. dia udah rally terlalu tinggi. Yes. Dan hari ini betul LPPF sempat break 2580, breakout resistennya. Betul. Tetapi ujung-ujungnya ekornya panjang banget karena karakteristik dari Betul. LPPF satunya ekornya panjang. Dia menyentuh tertinggi 2880, tapi akhirnya kembali lagi di bawah 2580. Ini ada potensi dia mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan kemudian, Om Lo, sebelum kita ke Q&A, kita akan bahas sektor-sektor ekonomi lagi, terutama kaitannya Betul. mengenai batu bara dan juga CPO. Yang mana harga batu bara udah di atas 170 USD per ton, kemudian CPO udah sempat menyentuh 4.500 Malaysia Ringgit per tonnya, kuartal 2-nya CPO bagus, potentially coal juga bagus saham-sahamnya. Bagaimana pandangan Om Lo terkait mengenai saham-saham out ekonomi ini? Kalau saya lihat sih sebenarnya kan komoditi ya, dalam arti apakah energi komoditi, apakah energi yang terkait dengan CPO, ini kan tetap jadi major driver ya buat ekonomi Indonesia. Cuman yang terjadi adalah memang saat ini market itu tidak serta-merta menjalankan sesuatu itu sesuai dengan harapan kita, ya. Karena kenapa? Cerita apa yang mau kita bawa dari CPO atau cerita dari batu bara gitu kan, selalu being kontradiktif gitu kan. Jadi dalam arti makanya saham-saham ini saat ini kondisinya masih di sideways di situ-situ aja gitu ya. Cuman memang penurunannya sudah mulai terbatas gitu. Contoh lah, sebagai contoh, saham kayak LSIP gitu ya, dia kan juga sudah mulai tertahan gitu loh. Mau naik nunggu momentum yang pas gitu ya. Mau turun juga udah kemurahan gitu loh. Sehingga ada potensi juga saham-saham ini sebenarnya akan segera break gitu ya. Contoh lah, kalau ambil contoh LSIP lah, saya ambil contoh kan LSIP ini sebagai sesuatu yang katalis ya, katalis di IHSG untuk sektor batu CPO ya. Dia sebenarnya sudah mulai membentuk pola uptrend. Cuman masalahnya adalah kenaikannya tidak bisa melewati level 1175. Nah, kalau level 1175-nya break, menurut saya sih baru akan ada cerita bagus. Mungkin kalau 1175-nya break, dia mungkin akan mulai mencoba untuk mengejar target di 1250 sampai 1300 gitu loh. Itu kalau dari sisi yang LSIP ya, LSIP. Kemudian kalau SIMP itu nggak membentuk new low juga, jadi artinya saham ini sebenarnya orang udah fed up saham ini untuk turun gitu ya. Cuman memang dia belum ngebentuk tren naik. Kalau dia nanti sudah di atas level 470, mungkin kita akan punya outlook saham ini bisa target pertamanya di level 500 sampai 525. Itu untuk LSIP ya. Jadi untuk SIMP. Jadi kalau beli di level harga 410, 420, potensinya bisa naik 100 poin atau 125 poin. Nah, kalau untuk batu bara gitu ya, batu bara mungkin juga sama gitu. Mereka juga kayak Adaro, kemudian ITMG gitu ya. ITMG malah justru udah mulai koreksi ya sekarang ya. ITMG udah mulai koreksi, yang masih ada itu kan kayak Indi yang tertahan gitu ya. Kemudian Adaro tertahan gitu ya. Ini harusnya juga kita nunggu momentumnya aja gitu ya. Karena ada dua momentum nih sebenarnya nih, terkait dengan saham-saham batu bara dan saham-saham perkebunan ya. Mungkin nanti yang akan jadi penggerak, teman-teman bisa tunggu aja ceritanya atau bisa lihat aja nanti siapa saham yang akan dibeli oleh LKH. Karena kan LKH sudah bilang nih, saya akan membeli wonderful company dari perusahaan batu bara, perusahaan perkebunan, perbankan. Dari hasil prosit penjualannya dia, seluruh sahamnya di MBSS yang merugi selama 3 tahun berturut-turut. Ya. Jadi menurut saya sih cari aja saham-saham tadi ya, batu bara, kemudian bank ya, sama saham-saham perkebunan yang under value,
yang under value, itu aja. Kalau menurut saya sih, kalau yang saya lihat under value sekarang Adaro mungkin masih under value gitu kan. Mungkin Indi mungkin under value. Saya nggak punya RTI di dekat saya, mungkin bisa dicek gitu ya. Cari aja yang book value-nya rendah gitu, fair book value rendah. Nah, itu mulai diperhatiin aja momentumnya. Kalau mulai di atas MA5 weekly sih harusnya sudah bisa mulai jadi a good start gitu ya. Gitu ya. Kayak Adaro nih kan ya tertahan di situ-situ aja gitu ya di atas MA5 weekly seperti itu. Oke, thank you Om Lo untuk saham-saham kaitannya mengenai komoditas, CPO dan juga PTBA. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas nih kaitannya mengenai consumer goods. Saham rokok masih ditanyakan di sini terkait mengenai MSP dan gudang garam serta Unilever. Silakan Om Lo. Saya nggak terlalu bullish ya sama HMSP, GGRM sama Unilever. Jadi kalau saya ditanya orang apakah saham ini bisa jadi potensi investasi, for me it's a no. Yes. Karena Ya, sejak tahun itu 2018 kita melihat bottom line atau earnings dari perusahaan-perusahaan ini mengalami penurunan terus-menerus. Which is kalau perusahaannya labanya mengalami penurunan, biasanya akan ditinggalkan oleh investor. Karena investor selalu melihat value, mereka juga lihat pertumbuhan usaha dari perusahaan tersebut. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kaitannya mengenai saham-saham pertawaran. Di sini ada Tebik dan mungkin nanti bisa bahas kalian mengenai TOR. Silakan. Sebenarnya kalau saya lihat sih, kalau saham kayak Tebik, Tower, ini kan, kalau dia bilang saya nyangkut cukup dalam gitu kan. Sebenarnya kesalahan terbesar dari orang-orang yang berinvestasi di saham itu kan satu, Bernard ya. Mereka berharap abis beli sahamnya terus langsung naik ya. Padahal mungkin momentum ketika dia beli, momentumnya udah mulai koreksi gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya lihat sih Tebik sih justru kalau saya personal ya, saya baru akan mau beli kalau dia misalnya nanti sudah mulai ada pola kenaikan gitu ya. Gitu ya, di atas 2.900 gitu ya, saya sih masih akan tetap beli gitu loh. Nah, cuman masalahnya adalah money manajemennya orang-orang ini kadang-kadang ngebeli saham, kemudian nggak bisa nge-average, kemudian nggak bisa ada top up, nggak bisa ada ini, atau kayak tadi kasusnya yang Unilever, HMSP gitu ya, Unilever beli 8.000, 6.000 average, 5.000 average, sekarang 4.000 udah nggak punya duit gitu loh. Padahal mungkin aja nanti ada momen di mana bisa jadi mungkin setelah level harga 3.000 atau mungkin harga 3.600 gitu ya, Unilever-nya bangkit gitu loh. Tapi sekarang udah kehabisan napas gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian semua orang gitu, bahwa di saham itu kalian beli saham tujuannya untuk hidup lebih tenang, ya. Tetapi akhirnya kalian justru jadi lebih nggak tenang karena kalian nggak siapin ilmu dengan baik, ya. Nggak siapin ilmu dengan baik, nggak siapin duit dengan baik, ya. Kenapa orang kaya LKH itu bisa lebih sabar dalam berinvestasi? Karena duitnya dia banyak, gitu loh, ya. Nah, problemnya teman-teman nggak punya money management yang benar gitu loh. Sehingga ketika sahamnya nyangkut, akhirnya pusing. Padahal kalau kayak perusahaan kayak Tebik sih, menurut saya sih no issue. Kemudian kayak lihat kayak Tower gitu ya. Tower kan juga teman-teman yang mungkin udah beli di 1.600 mungkin kan udah ketar-ketir gitu kan. Beli Tower di 1.600, sekarang harga di 1.300 gitu ya. Udah turun Rp300 gitu. Mungkin udah pada ketar-ketir. Tapi menurut saya sih ya nanti akan ada momentumnya gitu loh. Untuk apa? Untuk beli balik gitu. Kalau kayak saya lihat sih, kalau kayak saham kayak Tower sih trennya masih cukup bagus ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau saham-saham yang terkait dengan tower-toweran, menurut saya sih mendingan kalian beli Chen ya. Sentra Tama itu menurut saya itu jauh lebih menarik, karena kenapa? Mereka baru beli towernya Indosat, kemudian juga mereka sudah mulai ada investor baru dari US gitu ya, yang investor asing. Harusnya sih Chen ini masih punya room gitu ya. Karena kenapa? Harga sekarang 350 ya. Saya bilang Chen ini selama harganya di atas 336, beli aja. Ya. Jadi kalau tower pilihan saya tetap Chen. Ya. Tower karena gini, ibarat kata gini, kalian punya modal ya. Beli Chen satu lotnya 35.000. Beli tower satu lotnya 130.000. Beli Tebik satu lotnya
290.000. Mending nggak meresikokan, beli aja Chen. Ya. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk pertoweran sih saya sih masih lihat Chen ini lebih lucu ketimbang yang lain. Oke, masih lebih Dengan menarik cerita ya. dengan cerita dia habis beli towernya Indosat, kemudian juga Chen ini juga baru pengalihan kepemilikan dari Northstar ke investor barunya. Jadi Chen ini jauh lebih punya cerita gitu. Oke, Om Long. Jadi JNT ya. Siap, nanti kita akan bahas juga di saham pagi ini menjadi outlook baru buat kita saham JNT. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai dua saham bank digital. Ada yang menanyakan mengenai BABP dan juga BACA. Yang mana BACA 2 hari lalu sempat menyentuh angka yang cukup tinggi tapi langsung longsor, di mana di RUPS dia meminta restu untuk adanya right issue. Silakan, Om. Kalau saya sih ngelihat kalau dari dua saham ini BACA sama BABP ya, saya berusaha untuk cari yang udah pasti-pasti aja dah right isunya gitu ya. Kayak BABP kan juga relatively lebih eager untuk mereka bertumbuh karena mereka punya media group, kemudian dia juga punya MNC Capital, ada Motion Trade, ada Motion Bank seperti itu ya. Jadi for me BABP relatively lebih punya story lah ketimbang BACA. Kenapa BACA saya lihat belum punya story kan karena kan gini, orang ini sekarang diombang-ambingkan oleh kondisi di mana uncertain gitu ya. Siapa sih yang mau jadi pengendalinya kalau nanti dia right issue gitu kan? Siapa sih nanti apa yang masuk? Apakah si A, si B, si C, si D? So you guys are betting on something unknown ya. Ya, tidak kalian ketahui gitu loh. Berbeda ceritanya misalkan let's say kayak Bang Jago gitu ya. Oh, udah masuk si Gotonya gitu kan. BABPO sudah established dari MNC Group-nya gitu kan. BACA menurut saya sih jangan dijadikan komponen investasi dulu, tapi jadikan aja komponen untuk tradingan dulu deh. Cuan bungkus. Kalau BABP kalian sudah bisa masukin sebagai investasi karena kenapa? Sudah ada light-nya, sudah ada ujungnya tuh udah mulai kelihatan. Cuman apakah ujungnya berhasil apa enggak itu tergantung gitu kan. Karena kenapa? Dari sisi MNC sendiri dia udah mulai kerja sama XL, kerja sama ByteDance, kemudian juga Motion Trade baru 2 hari yang lalu diluncurkan. Harapannya apa? RDN juga nanti bisa pakai Motion Bank kayak gitu. Yes. Kalau Baka menurut saya sih ya jangan dulu deh, mendingan ekosistemnya masih terbatas ya Om Lok ya. Betul, ekosistem masih terbatas. Kemudian juga yang kedua adalah masih uncertain gitu loh. Ini siapa sih yang mau jadi ini? Ntar dibilang si ini yang masuk, si itu yang masuk. Mending yang pasti-pasti. Kayak contoh, BBYP udah pasti, yang punya Alibaba gitu kan, udah pasti. Arto yang punya siapa? Gojek udah pasti gitu. Yang ini masih belum pasti. Jadi carilah sesuatu kalau untuk investasi ya. Carilah sesuatu yang udah pasti gitu. Iya. Jangan yang belum pasti. Gitu. Jadi tadi BBYP juga ada dijawab ya, BBYP memiliki ekosistem Alibaba atau aku laku yang udah cukup solid di Indonesia dan pertumbuhan growth-nya udah lumayan. Dan grup MNC tadi udah ada Motion Trade yang baru launching kemarin, kemudian nanti ada kerjasama dengan Excel, ByteDance yang merupakan owner dari TikTok, yang TikTok Award pun juga ada di grup RCTI, dari tayangan di RCTI di Indonesia. Ini menjadi peluang yang menarik untuk mereka berkembang. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih, setelah kaitannya mengenai digital, kita akan bahas mengenai saham-saham syariah. Di sini ada pencinta syariah yaitu Jim Supo, di mana pandangannya terhadap BRIS dan juga PTPS. Kalau saya sih ngelihat sih mendingan BRIS deh, gitu. Dalam arti saya ngelihatnya BRIS karena kan BRIS ini juga kan udah nggak punya low baru ya. Low baru, jadi dalam arti dia juga udah terbatas gitu kan, turunnya juga udah nggak lebih dari 2.000 lagi. Cuman memang momentum untuk naik tambahannya memang masih perlu momentum lah, perlu momentum. Karena kenapa? Memang dia belum ada di atas 2.220. Tetapi kalau saya lihat
dengan dukungan dari pemerintah yang akan menginikan masyarakat ekonomi syariah supaya lebih ada giginya, kemudian juga keuangan syariah juga lebih lebih bagus lagi. Ini akan jadi peluang. Apalagi berharap dengan adanya investor baru ya. Karena kan sekarang problemnya dari BRIS ini adalah mungkin dikaitkan dengan masih minimnya saham yang floating ya, floating masih minim gitu kan. Nah, untuk mensupport sampai ke level floating yang tinggi, yang lebih besar gitu ya. Mungkin kan mereka akan right issue atau apa gitu ya. Tujuannya apa? Untuk investor baru masuk. Apalagi kalau ada harapan kan investor dari Emirat Arab sama Saudi Arabia bisa masuk gitu ya. Nah, ini akan jadi sebuah cerita baru gitu loh. Ya, sebuah cerita baru buat BRIS. Saya sih ngelihat kalau misalkan investor Arabnya masuk gitu ya. Orang Arab kan gampang gitu ya ngomongnya gimana sih? Mau beli berapa nih harga BRIS gitu kan? Beli aja di Wahid Rial gitu kan. Saya sih punya optimisme ya. Satu saham BRIS itu setara dengan 1 rial gitu loh. Artinya 3.800. Kalau BTPS saya nggak ngelihat sih BTPS sih menurut saya sih walaupun udah mulai ada tren naik gitu ya, tetapi story-nya kayaknya udah mulai nggak ada. Ya kecuali mereka nanti mau ada story baru, misalkan apalah mereka tiba-tiba dibeli sama Goto atau apa, ya mungkin aja gitu. Cuman kayaknya nggak mungkin. Dan kita lihat ya, kan BTPS sama BTPN ini kan yang punya kan juga investor Jepang ya. Investor Jepang kan sekarang mungkin aja mereka tidak melihat valuasi ini sebagai sesuatu yang perlu dipentingkan oleh mereka. Kita lihatlah kasusnya Bank Danamon gitu kan. Ketika sudah dibeli sama investor Jepang kan sahamnya di situ-situ aja gitu. Nggak bisa sampai di unlock sampai ke level yang significantly. Yes. Kalau teman-teman misalnya Fundamental ya Om Lok ya. betul dia nggak fokus di apa namanya nggak fokus di valuasi secara karena memang mereka kayak kita lihat ya saham-saham kayak Mitsubishi Financial itu juga di US makanya begitu-gitu aja. Iya, iya. Oke, Om Lok. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan kedua terakhir terkait mengenai emiten media. Seperti SCMA yang memiliki video dan juga MNCN yang memiliki RCTI Plus dan juga agensi artis dan juga MSIN juga di dalam MNCN. Silakan. Saya ngelihat sih MNCN sudah mulai ada tren naik ya. Jadi selama di atas 820 ya teman-teman beli aja. Dalam arti buy and hold MNCN gitu ya. Harapannya sih dalam jangka pendek sih dia bisa ke level kita kalau ngeliat saham tuh jangan terlalu ngelihat terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Jadi mungkin aja di level harga sekarang targetnya sampai ke level 950 kalau untuk MNC. Kalau untuk SCMA menurut saya sih sekarang dia sudah udah mulai rebound lagi gitu kan walaupun sudah kemarin sempat turun jauh gitu ya dari level harga 2.400. Saran saya sih kalau disuruh pilih saya di antara dua saham ini SCMA sama MNCN saya belinya sih SCMA sih saya belinya sih jujur saya belinya SCMA dan saya ngelihat SCMA ini kan sebenarnya sudah kena gitu ya sudah kena target double topnya udah kena gitu loh dan dia akhirnya memantul. Nah sekarang memang tinggal tunggu apakah dia nanti bisa break area di levelan 2000 ya. Kalau dia sudah level break 2000 atau 2010 harusnya sih saya optimis dia bisa balik lagi sekarang ini ya target terdekatnya ini sih jangka pendek sih untuk tradingan sih dia itu kenapa dia kemarin itu turun ya dari level harga tadi ya karena memang dia udah kepentok di Fibo 50-nya. Tapi kalau saya optimis sih kalau dia nanti bisa break 2000 lagi sih balik ke 2340. Saya udah mulai cicil sih SMA sih. Oke, thank you Om Lok. Dan selanjutnya kita bahas pertanyaan terakhir yang saya pilih untuk menutup sesi hari ini adalah kaitannya terkait mengenai sektor-sektor telekomunikasi. Tadi ada pertawaran, sekarang telekomunikasi. Bagaimana Friend Excel, ISAT, dan juga Telkom? Silakan. Personally sih kalau saya ngelihat saham kayak Friend ini memang banyak banget yang ceritain gitu dalam arti cerita
diceritain, oh saham ini bakal begini, bakal begini, bakal begini gitu ya. Memang secara bisnis perusahaannya, grupnya Sinarmas ini cukup komit ya. Walaupun perusahaannya rugi bertahun-tahun, tetap aja mereka keep hold this company gitu loh. Nggak ada rasa menyerah gitu loh. Kemudian dari sisi personal gitu, saya kan dulu lama di telco ya, saya lama di telco, konsolidasi di sektor telekomunikasi ini akan penting banget karena kenapa? Resources juga terbatas, kemudian juga tingkat dari masyarakat Indonesia sudah memiliki nomor telepon atau nomor handphone ini juga sudah susah untuk mengakuisisi yang baru-baru gitu ya. Sehingga mungkin kita hanya akan fokus ke perusahaan-perusahaan yang jadi market leader gitu ya. Entah siapa yang jadi market leader kan pasti udah jelas ya Telkom. Cuma kan Telkom ini too big lah, too big sehingga harus ada contender ya. Contendernya cenderung punya harga saham yang memang lebih lincah ya. Kayak Excel, Indosat itu harga sahamnya lebih lincah. Jadi kalau saya sih lebih cenderung kalau teman-teman mau invest gitu ya, lebih cenderung mau invest. Yang baru saja mulai naik itu kan sebenarnya Indosat ya. Itu bagus gitu. Cuman masalahnya Indosat harga udah 6 ribuan ya. Kemudian XL itu harga kan 2 ribuan. Nah, ini mungkin kalau orang berpikirnya gini kan. XL sama Indosat kan more or less hampir sama lah size-nya gitu ya. Sedangkan harga sahamnya yang satu 6.000, yang satu 2.600 gitu, which is half of it gitu loh. Mungkin kalau teman-teman merasa bahwa harga Indosat udah kemahalan, ya beli saham kayak Excel gitu. Karena kan juga lincah juga gitu harga sahamnya. Trennya juga tetap naik gitu kan. Kalau friend gitu ya, kalau teman-teman tahan dengan volatilitas, you buy friend nggak masalah. Apalagi juga murah, harga sahamnya di bawah 200 perak gitu ya. Dalam arti kalau kalian memang tahan banting kayak ownernya friend ya, which is adalah Sinarmas Group, yang tahan dengan tahan sahamnya rugi, perusahaannya rugi gitu, dia tetap bertahan gitu ya. Kalian bisa tetap lihat saham. Tapi jangan nanti komplain ya. Jangan komplain nanti, waduh friend udah beli di 120, kalian di harga 100, terus komplain lagi gitu ya. Karena memang karakteristiknya adalah saham ini extremely volatile. Kalau saya sih ngelihatnya saham-saham kayak friend gini sih cenderung untuk tadi cuan bungkus. Jadi saham yang Jadi saham yang you only buy when you see opportunity untuk naik jangka pendek ya. Kemudian kalian jual setelah kalian merasa bahwa saham ini sudah mulai ada bandarmologinya udah mulai nggak enak seperti itu. Oke, Om Lo. Tapi bukan sebagai company yang harus kalian keep ya. Kalian keep menurut saya sih friends sih enggak sih. Karena sangat sulit lah di bisnis telekomunikasi ini untuk masuk ke 3 besar itu sulit sekali. Jadi 3 besar mungkin hanya akan ada Indosat, Telkom, Indosat sama Excel itu aja. Itu yang buat diinvest. Tapi kalau buat lucu-lucuan gitu ya, buat cari cuan bungkus ya, friend is the stock you buy profit sell, buy profit sell. Oke. Nah, Om Lo kan tadi dulu kan pernah nanya-nanyain saya waktu jadi host 10 saham. Aku juga bakal nanyain Om Lo, boleh? Boleh dong. Oke. Yang pertama, BBNI, BBTN. Saya BBTN. Karena karakteristiknya udah lebih jelas. Oke, BBTN mortgage ya. Kedua, ASII, IMAS. Saya lihat ASI sih. ASI, oke. Ketiga, PTBA, Adaro. Saya lihat Adaro. Yang keempat, BABP atau BBKP? BBKP. Yang kelima, SEN atau TP? Ya. Yang keenam, LSIP atau DSNK? LSIP. Ketujuh, SAME atau BMHS? BMHS.
Kemarin soalnya Puput habis lahiran di situ. Puputnya Ahok. Terus yang ke-8, BRIS atau PNBS? Pastilah BRIS. Saya invest di BRIS. Yang ke-9, BJDM atau BJBR? Karena saya kuliah di Bandung, BJBR dong. Wah. Dan pertanyaan terakhir, kaitannya mengenai saham-saham teknologi. DMMX atau Mcash? Ini berat. Saya pernah kerja di situ soalnya. Nggak boleh sebutin ya kamu ya. Nggak dong. Sebutin dua-dua. Kalau saya bilang sih dua-duanya. Tapi kalau misalkan saya punya apa, saya punya DMMX. Oke, sekali lagi terima kasih Om Luk buat malam hari ini. Kita seru-seruan aja malam hari ini. Mudah-mudahan Ya. bisa membawa teman-teman di weekend menunggu Jackson Hole Symposium bisa menjadi lebih tenang, tercerahkan. Karena kita sebagai investor maupun trader kita fokus pada konsistensi profit jangka panjang. Jangan FOMO, atur trading plan, investment plan, dan tentu saja jangan lupa buka rekening Sukor di ifom.sukostas.com yang ada di link bio. Dan Om Luk sering posting juga tentang Sukor, di mana Om Luk ada kode referral tersendiri yaitu Janto 1 untuk bisa bergabung dengan Tetra Saham. Dan nanti kita juga bikin webinar lagi Om Luk khusus member-member Sukor di Tetra Saham. Saya bakalan